topo. Jadi siapapun yang ingin hidup lebih baik di masa depan, ada pepatah saat ini. Misalnya apalah, bersusah-susah dahululah, nanti akan senang kemudian. Jadi para raja itu pun semuanya juga dulu bertapa, bermati raga, melakukan itu semua. Bertapa itu berartian adalah orang yang berpuasa dalam jangka panjang di tempat yang tidak terganggu oleh manusia lain. Misalnya Pati Geni 40 hari itu masuk kamar, itu termasuk bertapa itu sebetulnya. Atau dia ke Alas Purwo selama 40 hari di Alas Purwo, nah itu bertapa. Meditasi untuk meresapkan penyatuan diri kepada Allah, dan meditasi untuk menchanneling atau memasukkan energi ke dalam diri kita, energi alam raya. Bukan sekedar rasa, tapi rasa. Rasa itu adalah sesuatu cahaya sang ilahi yang ada di diri kita, yang mana itu menimbulkan suatu kehidupan yang membuat hati nurani kita itu terbetik untuk bicara. Itulah rasa yang ada. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Romo, benarkah para raja dan ksatria zaman dulu punya kebiasaan bertapa sebelum melakukan hal-hal yang besar? Untuk apa dan bagaimana cara mereka melakukan itu? Sebetulnya sebelum jadi raja pun mereka sudah melakukan. Jadi setelah dari raja tetap melakukan, tapi sebelum jadi raja sudah melakukan. Misalnya dari kisah yang ada, misalnya Sultan Agung itu meninggalkan keraton hampir 2 tahun, dicari kemana-mana nggak ketemu. Walaupun ketemunya akhirnya di daerah pertapaan dia semeti lah, di daerah Enderbeh sana, Kayangan Enderbeh. Juga kita tahu misalnya Sultan Hadiwijoyo misalnya. Ini saya ceritakan Mataram Islam aja yang masih orang banyak mengingat ya. Dia perjuangannya dari orang yang sangat sederhana ya, dari Pengging dibawa ke desa Tingkir, maka namanya Joko Tingkir. Dia berjuang, dia banyak melakukan puasa, dia melakukan mati raga, dia bersemedi, dia bahkan setelah dia jadi pimpinan prajurit Tamtama di Demak, tetapi karena dia salah dalam menerima calon Tamtama, ada salah satu calon Tamtama yang namanya Dadung Awuk, itu sombong sekali bahwa dia umpan apa-apa, akhirnya dia ya wis kini tak coba, ditempiling sekali sama si Joko Tingkir, akhirnya meninggal. Akhirnya si Joko Tingkir diusir dari Demak. Dia berhari-hari, berbulan-bulan hidup di tengah hutan. Itu sudah bekas dari kepala prajurit Tamtama. Jadi dia tetap melakukan topo. Jadi siapapun yang ingin hidup lebih baik di masa depan, ada pepatah saat ini. Misalnya apalah, bersusah-susah dahululah, nanti akan senang kemudian. Jadi para raja itu pun semuanya juga dulu bertapa, bermati raga, melakukan itu semua.
Bahkan itu di Piwulang Jawa itu ada, misalnya ada larangan-larangan yang banyak, misalnya dilarang makan daging sapi gitu. Kan aneh, apa kok dilarang makan daging sapi? Sebetulnya nggak begitu. Kita menyadari daging sapi itu apa toh? Sapi itu mempunyai kekuatan besar membantu manusia. Jadi janganlah kita itu menyepelekan atau menganggap remeh pembantu-pembantu kita gitu. Kita harus menghargai mereka, misalnya begitu. Ada banyak sekali pepatah yang disampaikan, misalnya janganlah makan sambal. Kenapa kok tidak boleh makan sambal? Saya suka sambal. Sambal itu adalah simbol dari pedas gitu. Sehingga kalau simbolnya kok dilarang makan sambal, apa artinya? Artinya bahwa kita itu jangan berbicara pedas. Nah, untuk cari pemimpin itu jangan bicara pedas. Jangan menyepelekan prajuritnya, jangan menyepelekan pembantunya, misalnya seperti itu. Juga misalnya, kowe aja makan ndas gitu. Ndas itu kepala gitu. Loh, masuk kepala itu enak, gurih gitu. Kok nggak boleh makan kepala? Kepala itu adalah kehormatan. Memakan kehormatan itu kan berarti kita merendahkan diri. Nah, jangan sampailah kita merendahkan diri. Harus kita menjaga kehormatan. Itulah ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita, bahwasanya di simbol-simbol di Jawa itu sangat banyak sekali yang kalau kita ikuti orang yang tidak tahu kok ini seperti ini, tidak seperti itu. Sebetulnya artinya itu lebih luas daripada itu gitu. Tidak boleh makan maras, paru-paru misalnya. Loh, paru-paru ki enak, nggak boleh makan. Lah paru-paru ki apa toh? Paru-paru itu adalah untuk pernapasan, pusatnya hidup. Nah, kamu jangan meracuni hidupmu sendiri. Harus menghormati hidupmu. Untuk ke depan itu kamu harus bisa menjaga kehidupannya untuk masa depan yang lebih baik. Lah kalau kamu istilahnya makan paru-paru menghancurkan kehidupanmu masa depan, ya kamu akan hancur di masa depan. Itulah yang memang seorang raja atau calon siapapun itu memang harus melakukan hal itu. Kita harus tahu bahwa kita harus melakukan hal itu. Tidak bisa kita hidup semenang-menang yang seperti sekarang. Tapi kita memang harus mati raga, bertapa seperti calon-calon raja masa lalu. Dia hidup prihatin. Misalnya, odo makan beras misalnya, makan nasi misalnya gitu. Kenapa nggak boleh makan nasi? Wong saya sukanya nasi gitu. Nah, kita harus menghargai bahwa nasi itu adalah makanan kesukaan kita, tapi jangan makan nasi, makan jagung saja gitu. Nah, kenapa kok makan jagung? Makan jagung itu adalah makan sampingan kita, misalnya gitu, orang zaman dulu. Nah, apa artinya? Artinya kalau kita makan nasi itu adalah makan yang disenangi, makan yang kita mau gitu. Nah, kalau kita ibaratnya menuruti makan nasi tok, nggak mau makan yang lain, kita akan hidup hanya menuruti kesenangan kita. Nah, kalau menurut kesenangan kita, ya akan hancur. Kalau kita jadi pemimpin menuruti kesenangan kita, ya hancur. Kalau kita tidak menghargai anak buah kita, menghargai sapi tadi, ya hancur. Akhirnya ada pemimpin juga yang akibatnya membunuh anak buahnya, akhirnya kena celaka juga karena tidak menghargai bawahannya. Jadi itulah banyak sekali ajaran di Jawa yang diterjemahkan yang memang harus diikuti untuk para calon pemimpin atau yang sudah memimpin. Jadi harus mempelajari itu, dan itu banyak sekali di buku-buku banyak sekali yang harus diterjemahkan itu, tapi harus diterjemahkan sendiri, harus tahu maknanya apa ini. Nggak boleh ini apa ini, nggak boleh, sebetulnya bukan dilarang makan daging sapi, nggak boleh makan daging sapi, bukan. Walaupun kenyataannya juga di situ juga ada hal-hal tentu yang harus dilakukan orang, misalnya ada puasa ngebleng 3 hari, puasa jenjem itu puasa 3 hari tapi hitungannya 40 hari. Ada yang memang orang harus puasa 40 hari beneran. Kenapa kok seperti itu? Nggak usah kita susah-susah. Kita yang orang beragama pun gitu, itu kita tahu Nabi juga puasa. Nabi Isa misalnya puasa 40 hari. Kenapa enggak?
Terus kalau misalnya kita naik gunung, masuk gua, keluar gua, orang ada yang bilang, lah kowe iki arep dadi bupati kok malah munggah gunung, mlebu gua, metu gua. Lah Nabi pun melakukan itu. Apakah Nabi Muhammad dapat wahyu di mana? Di Gua Hira. Dia masuk gua juga. Mosok kita enggak nurut, kalau kita menuruti agama. Tapi sebetulnya ajaran Jawa juga semua ada seperti itu. Misalnya ajaran untuk menjadi satria Mataram itu, kita dari Gedung Jeni harus lewat menghilangkan 4 nafsu atau wono catur, harus ke gua, masuk di gua, harus masuk desa Pelem, Piwulang Dalem, harus ke Ngentak, Ngen Watak dan sebagainya, nanti baru bisa orang hidup akhirnya ada Sekar Suli di mana sulih kembang kita sebagai sulih akhirnya menjadi adipala dan akhirnya kita bisa melalui semua itu yang kita sebut wot galeh. Itulah kalau mau jadi satria Mataram pun seperti itu, ada alurnya. Jadi semua harus ya ada jalan yang harus dilalui, harus ada mati raga, ada puasa, ada perbuatan baik kepada sesama, dan yang pasti harus selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Romo, bertapa, meditasi, dan semedi itu hal yang sama atau berbeda nggih? Secara suku kata sudah berbeda ya. Secara pengertian juga pasti berbeda. Walaupun kadang-kadang ada sinonim. Bertapa itu berartian adalah orang yang berpuasa dalam jangka panjang di tempat yang tidak terganggu oleh manusia lain. Misalnya Pati Geni 40 hari itu masuk kamar, itu termasuk bertapa itu sebetulnya. Atau dia ke Alas Purwo selama 40 hari di Alas Purwo, nah itu bertapa. Ya di Alas Purwo makan seadanya atau bawa bekal. Ya ada juga yang bertapa singkat, saya pernah bertapa singkat, bawanya cuma jagung ke Gunung Lawu selama 8 hari saya makannya jagung rebus. Ya tak anggap bertapa kecil-kecilan wong saiki lah gitu. Bertapa kecilan 7 hari, tapi ya bermakan jagung rebus tiap hari, pagi, siang, sore, yang orang sekarang ya cukup berat makan jagung rebus. Kalau boleh, kalau nggak percaya boleh dicoba lah. Mendino makan jagung rebus, dari beli jagung kering di warung itu yang untuk makan ayam itu, nanti direbus sudah nggak ada rasanya itu. Itu ya walaupun 8 hari ya cukup merasakan misalnya seperti itu masih tak anggap bertapa orang-orang seperti itu. Terus berikutnya apa tadi? Meditasi lain lagi. Meditasi pun ada dua hal gitu. Meditasi itu bukan 2 hal, sebetulnya banyak hal, tetapi saya simpulkan aja 2 hal. Meditasi untuk meresapkan penyatuan diri kepada Allah, dan meditasi untuk menchanneling atau memasukkan energi ke dalam diri kita, energi alam raya, atau energi Allah, atau energi para malaikat, atau energi para ascended master, atau energi apalah gitu. Jadi saya sambung 2 itu saja. Meditasi yang untuk wening menyatukan diri kepada Allah, ya wening. Jadi wening, pandangan mata dari ujung hidung, lama-lama merem, mendengarkan suara yang satu, yang kedengaran pertama mungkin jangkrik, mungkin terus suara motor, suara angin, suara apa, banyak sekali sampai ribuan suara, puluhan suara lah. Bukan. Setelah itu kita semakin masuk, semakin boleh dikatakan kalau orang hipnotis, trans gitu, suara itu akan berkurang, akhirnya tidak dengar apa-apa. Kita hanya menyatukan diri kepada Tuhan. Boleh diikuti dengan sebutan misalnya waktu tarik napas Tuhan, waktu keluar Allah, Tuhan, terus sampai terasakan itu nggak terucap lagi, tetapi sudah bawah sadar kita yang mengucapkan, karena kita sudah menyadari apa-apa.
kita hanya menyatukan diri kita kepada Tuhan Allah yang kita resapkan melalui saluran napas yang masuk kita. Jadi terus masuk berputar, itulah menyatukan diri kita kepada Allah, penyatuan. Dan itu ya memang harus sebaiknya untuk orang-orang calon pemimpin ya melakukan, karena supaya kesadaran ilahi yang ada di diri kita ini itu muncul gitu. Kalau kita nggak melakukan itu ya yang muncul itu mungkin kesadaran setan itu. Tapi kalau dengan melakukan itu yang ada kesadaran ilahi yang ada di sini. Untuk orang-orang tertentu yang belajar energi, nah itu ada meditasi yang istilahnya meditasi menarik energi. Jadi energi itu sesuai dengan pengajaran masing-masing ya, menarik energi apalah gitu. Misalnya mau menarik energi apa, bisa saja apa saja. Jadi ada meditasi misalnya orang prana sakti misalnya. Dia bisa channeling, meditasi sebentar, channeling, men-channel gitu, akan berhubungan dengan tenaga prananya, tenaga prana. Dia men-channeling ke dari lama ke-7 misalnya, channeling biarlah energi prana masuk dalam diri saya melalui izin dari bukan izin, melalui dari lama ke-7 masuk. Atau orang yang mau belajar kesaktian, channeling dulu untuk, jadi orang yang mau belajar prana, channeling pusatnya prana di dari lama ke-7. Orang yang belajar kesaktian itu yang kuat itu Parasamya Yogananda. Kita channeling energi Parasamya Yogananda, biarlah energi Parasamya Yogananda menyatu dengan diri saya, menyatu. Baru belajar kita kesaktian apa. Tetapi selain itu ada hal lain misalnya dari meditasi Reiki misalnya. Reiki ada menaik orang hidup, ada di Kundalini, ada 365 cakra dan 7 cakra utama. Nah, Kundalini itu ada di perineum, harus dinaikkan di cakra mahkota, dan cakra mahkota menyebar, naik lagi dan berputar. Nah, di situ ya orang meditasi, namanya meditasi Kundalini. Kita pasang misalnya simbol Kundalini di jalur susuna kita, sehingga cakra utama kita membuka, jalur susuna membuka lebar. Untuk awal-awal orang yang belajar Kundalini, untuk yang sudah master kita simbol tumo di perineum untuk membuka Kundalini lebih banyak untuk menaikkan. Nah, kalau bisa menaikkan Kundalini terus-terusan, cakranya bersih, spiritualnya meningkat. Itu misalnya seperti itu. Bisa juga. Dan untuk menarik napas itu, bisa menarik napas itu masuk di seluruh badan, bisa kita taruh sesuai keperluan. Misalnya kita akan menarik energi Sang Hyang Agung, atau ya Sang Hyang Agung aja, saya nggak akan menyebut yang aneh gitu. Atau orang bahasa sana menyebut energi Mahatma gitu. Kita tarik napas itu, pertama kita buka, kita tarik, kita taruh di cakra mahkota. Kita tarik cakra mahkota, sampai bergetar cakra mahkota kita. Setelah bergetar, kita menyadari kita mau menerima energi yang agung masuk ke dalam diri kita. Masuk ke cakra mahkota, cakra artnya, cakranya membuka cakranya kita, sehingga kita bisa melihat cakranya kita itu aktif. Cakra batin kita itu aktif. Jadi bukan batin otomatis, sudah aktif, bisa melihat lah. Bisa merasakan, bisa melihat apa yang batin, tapi batin yang bisa melihat. Tapi itu batin benar, kita merem bisa melihat itu. Wow, itu ada wujudnya seperti itu, kita tahu. Kita bisa buka itu cakra, misalnya energi Mahatma itu masuk ke cakra tenggorokan, kita bisa bicara seperti, dan kita mau gitu, berniat untuk bicara seperti yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa gitu, dan sebagainya terus ke bawah cakra-cakra yang ada. Jadi itulah meditasi. Jadi meditasi pun ada 2 jalur untuk menyatukan diri kepada Tuhan. Ada yang menarik energi, baik energi dari Yang Kuasa maupun energi di alam raya ini untuk diri kita. Berikutnya apa tadi? Betapa meditasi sama semedi? Sebetulnya meditasi ya hampir sama dengan semedi atau ngesti itu. Tetapi semedi atau ngesti itu pada umumnya adalah yang menyatukan diri kita kepada Allah. Meditasi yang saya terangkan yang pertama itu. Itulah semedi. Jadi meditasi yang menyatukan diri kita kepada Tuhan itu semedi, atau orang tertentu ngesti. Nah, ngesti itu bisa kecenderungannya menyatu dengan cahaya ilahi juga bisa. Misalnya saya datang ke Laut Selatan, saya mau ngesti sama Kanjeng Ibu.
Sangesti ya meditasi, intinya sama dengan meditasi, tapi kita berhubungan dengan Kanjeng Ibu, misalnya seperti itu. Menurut Romo, kalau pemimpin-pemimpin zaman sekarang, termasuk calon bupati, caleg, perlu melakukan kebiasaan seperti itu lagi nggak, Romo? Ya tadi di awal pertama waktu bagaimana pemimpin itu, awal pertanyaan pertama sebenarnya sudah saya jawab. Ya pemimpin itu sebetulnya kalau ajaran Jawa tetap, karena ada misalnya ajaran Wahyu Mahkota-Rama atau apalah gitu, atau Wahyu yang 8 Wahyu itu, ajaran untuk para pemimpin itu semua ada ajarannya itu. Dan saya sampaikan tadi juga awalnya bahwa ada simbol-simbol yang memang harus diikutin. Simbol-simbol nggak boleh makan sapi, nggak boleh makan kebo, nggak boleh makan angsa misalnya. Kenapa nggak boleh makan angsa? Angsa itu bahasa Jawanya ngongso gitu. Kalau orang makan simbolnya ya angsa, misalnya angsanya angsa, ngongso gitu. Ngongso bahasa Jawanya sebetulnya ngongso juga. Selain banyak ya namanya di Jawa ada banyak, ada ngongso. Wong Jawa juga nyebutnya angsa gitu ya. Kalau wong itu hidupnya ngongso gitu, ya apapun kurang. Sehingga dia mengejar hal yang tidak baik. Jadi artinya tidak boleh makan angsa, ya nggak boleh orang itu hidupnya ngongso. Jadi harus memikirkan nanti dia akan mencari, sudah berlebih aja masih mencari, sudah berlebih mencari, yaitu orang akan mendalui kegagalan. Jadi seorang calon bupati, calon pemimpin saat ini pun harus melakukan itu. Harus ada namanya ya topo broto, harus semua mengikuti ajaran agama yang diikutin. Tetapi ajaran adat, istiadat, tradisi yang oleh nenek moyang kita sebagai ajaran Riluwung tidak bisa ditinggalkan. Karena apa? Di situ itu sebetulnya berisi termaktub hal-hal yang memang untuk mengisi moral kepribadian yang sangat tinggi. Apa di agama? Nggak ada di agama, tetapi kadang-kadang beda cara melakukannya. Ini dengan walaupun sama ya, boleh dikatakan sama cara melakukannya, cuma beda cara alurnya. Tapi dalam hal ini ajaran adiluhung dari luhur itu tetap harus diikuti, tidak bisa ndak. Karena apa? Karena di situ itu adalah pengalaman para luhur ratusan tahun. Warisan ratusan tahun itu yang dari orang tertentu mengalahkan ilmu titen dari para luhur yang ratusan tahun itu adalah bukan ilmu yang cuma ilmu ecek-ecek kemarin sore, tapi ilmu yang dari pengalaman puluhan ratusan tahun dikristalisasi jadilah ilmu-ilmu itu. Sehingga kalau orang mengikuti ajaran itu akan mencapai kehidupan yang cukup bijaksana. Kalau kemungkinan lebih tinggi lagi, lelakunya menjadi waskita. Apa manfaat dan tujuannya, Romo? Mengingat zaman sekarang kan sudah berbeda. Ya ini tadi sudah tak sampaikan sebetulnya. Kalau bisa mengikuti ajaran-ajaran itu sebetulnya bisa puasa, mati raga dan sebagainya, itu akan orang hidup akan bijaksana dan waskita itu. Jadi kehidupan sekarang itu kehidupan yang memang berbeda, zaman berubah ya. Zaman sangat berubah, dari misalnya bank sekarang sudah bisa bayar lewat HP, bayar apapun lewat HP, kita nggak susah-susah. Ada m-banking, tapi dalam hal ini budaya dan tradisi yang digali ratusan tahun oleh leluhur kita itu tidak bisa tergantikan oleh teknologi yang sekarang ada. Karena itu adalah dirasa. Teknologi itu hanya ada di pikiran dan akal budi. Nah, warisan ajaran-ajaran itu adalah dirasa. Bukan sekedar rasa, tapi rasa. Rasa itu adalah sesuatu cahaya sang ilahi yang ada di diri kita, yang mana itu menimbulkan suatu kehidupan yang membuat hati nurani kita itu terbetik untuk bicara. Itulah rasa yang ada. Jadi bukan sekedar perasaan sedih dan susah, itu perasaan panca indera. Kalau rasa itu panca indera, tapi ini rasa. Rasa itu adalah yang berhubungan dengan sang ilahi. Kalau kita religiusnya tinggi, pasti
nanti akan bisa mendalami apa itu rasa, dan apalagi mengikuti adat istiadat leluhur, rasa itu akan menyatu dan kita akan bisa mendalami, mengikuti ajaran-ajaran itu dengan sempurna dan baik, walaupun saat ini kita hidup di era modern, tapi era modern adalah era modern di pikiran, bukan di rasa. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.